Mobil pasien bertabrakan dengan truk pengangkut baja. Pipa besi menembus paru-paru dan sangat dekat dengan jantung. Segera hubungi dokter, jaga bedah jantung Departemen Anestesi dan ICU. Buka jalur hijau dan lakukan upaya maksimal untuk menyelamatkan korban. Anak. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Anak saya. Kami baru saja memeriksa dan memutuskan untuk mencabut besi tulangan terlebih dahulu. Ruang operasi. Baik, dokter. Tolong selamatkan anak saya. Tenang, bersiap untuk operasi dokter ini. Mengambil besi tulangan sekarang sangat berbahaya. Siapa kamu? Anak ini rumah sakit keempat. Saya dokter bedah jantung dari Rumah Sakit Yansi. Belum ada diagnosis pasti langsung mengambil besi tulangan. Sangat berbahaya bagi anak kamu, bukan dokter di sini. Kamu tidak berhak ikut, serta dalam perawatan lagi pula paru-parunya sudah tertusuk. Kalau tidak segera mengambil besi tulangan akan terlambat. Anak-anak. Dokter, tolong dengarkan penjelasan saya sebentar. Su Qingfeng, Anda adalah Dokter Su. Dokter Sandia dari rumah sakit lain. Bagaimana bisa ikut campur di sini? Ini dari Yansi. Wakil Direktur Bedah Jantung Su Qingfeng, otoritas bedah jantung termuda di Yansi. Anda dokter bedah jantung di sini kan? Ya, tolong dengarkan. Apakah jantung anak ini memiliki bising sistolik? Memang ada bising, Ibu. Anak, silakan masuk. Mari, apakah anak Anda baru-baru ini demam? Ya, sudah demam lebih dari sebulan. Menggunakan antibiotik tapi tidak efektif. Sedang bersiap membawanya untuk kontrol ulang. Tiba-tiba di jalan terjadi kecelakaan. Lihat, ada bisul di jari anak ini. Ada ruam multipel di lengan ditambah demam sebulan. Dan bising sistolik jantung menurut saya. Endokarditis infektif, jadi saya sarankan untuk melakukan USG jantung terlebih dahulu jika langsung mencabut pipa besi sekarang. Selama operasi, mudah menyebabkan emboli vegetasi katup mitral. Emboli bakteri akan mengalir melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Minai Bobkin, Pinai Umbeton Dan Abscess Organ. Bahkan nekrosis anggota tubuh jika parah bisa menyebabkan emboli paru dan emboli otak jika bisa didiagnosis. Pencabutan besi tulangan dan operasi penggantian katup harus dilakukan bersamaan. Suster Liu, sesuai saran dokter, Su segera lakukan USG. Baik. Terima kasih. Oh, kamu. Apakah kamu yang di kantor Dokter Su waktu itu? Anda datang untuk menemui Dokter Su ya? Ya, hari ini dia ada di ruang ICU. Mungkin sedang melakukan ronde. Ayo saya antar. Terima kasih ya. Kapten Guan, Dokter Su ada di ruang perawatan intensif. Saya akan sibuk dulu. Terima kasih sama-sama. Maaf, kalian berdua keluarga pasien siapa? Dari UGD minggu lalu. Yang pneumonia virus ITU. Dok, saya hanya ingin bertanya tentang ECMO itu. Berapa lama lagi harus dirawat? Sudah beberapa hari ini. Ya, benar. Untuk kondisi ayahmu seperti ini, harus menggunakan ECMO. Untuk menggantikan paru-paru berapa biayanya? Sekitar 300.000. Suamiku begini terus bukan solusi. Kamu putuskan saja. Kalau tidak bisa, lebih baik berhenti saja. Kita sudah melakukan yang terbaik untuknya. King Feng. Saya dengar pasien ini waktu muda. Meninggalkan istri dan anak, sekarang sudah tua baru kembali. Jadi anak-anaknya tidak terlalu peduli padanya. Sebenarnya ayahmu sudah bilang padaku, dia tidak ingin diobati lagi. Saya rasa dia takut membebani kalian. Kalian pikirkan baik-baik. Bagaimanapun, memaafkan atau tidak, banyak kesempatan. Tapi hidup hanya sekali. Kalau sudah memutuskan, temui saya di kantor. Kamu beritahu ruang ICU. Biaya tempat tidur 305 saya yang akan menanggung. Sebagian dulu, bukan Dokter Su. Keluarga mereka tidak mau menyelamatkan biaya setinggi ini, Anda yang menanggung. Begini bagaimana orang ini masih bisa diselamatkan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bicaranya sangat tegas mereka terhadap ayah mereka. Tidak ada rasa sayang, kalau sama sekali tidak ada. Dari awal tidak akan membawanya ke ICU. Berikan mereka waktu lagi untuk mempertimbangkan. Saya tidak ingin melihat mereka menyesal. Dokter Su, menurut Anda, apakah mereka akan melanjutkan pengobatan? Sulit dikatakan. Tapi saya tahu. Cinta pasti lebih besar dari kebencian, mengerti? Saya akan segera mengurusnya, silakan.
Kenapa kamu datang? Halo Dokter Su, saya datang. Memberi hadiah? Menyelamatkan pasien adalah tugas saya. Terima kasih atas niat baiknya. Ambil kembali barangnya. Bukan hanya tentang menyelamatkan Xiu. Ada hal lain. Hal apa lagi? Saat itu saya mendaratkan pesawat di Wuxi, ada penumpang yang mengeluh. Beruntung ada surat terima kasih dari Anda dan keluarga. Saya dan kru saya terhindar dari hukuman. Jadi terima kasih. Anda adalah kapten pesawat wanita itu ya? Kebetulan ya maskapai Yaksin. Pilot skuadron ke-7 Guan Yuking. Saya yang harus berterima kasih saat itu, jika bukan karena Anda memanggil helikopter penyelamat saya, tidak akan bisa menyelesaikan operasi itu. Terima kasih banyak, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi karena ingin berterima kasih, terimalah hadiah ini. Mengubah niat baik menjadi tindakan adalah moto kru kami, cepat terima. Ini terlalu berharga. Apa maksudnya? Anda tidak masih marah karena saat itu saya memeriksa Anda di sini kan? Tidak. Kalau begitu terima kasih ya, terima kasih. Jadi maaf ya saat itu. Tidak Dokter Su, halo. Hasil röntgen saya sudah keluar. Kalau begitu Anda sibuk ya, saya duluan. Terima kasih. Sampai jumpa. Mohon bantuannya untuk melihat, silakan duduk. Operasi Dokter Su sudah selesai. Sudah, saya akan antar Anda mencarinya. Halo, sudah menemukan Dokter Su kan? Sudah, terima kasih. Siapa? Direktur Gao, dia pacar Dokter Su. Dan juga seorang kapten pesawat wanita. Pacar? Beberapa waktu lalu mereka bertengkar, dia sudah datang sekali. Hari ini khusus datang untuk memberi hadiah, sangat aktif. Tapi hari ini dia pergi, Dokter Su tidak mengantar. Pasti mereka masih bertengkar, belum berbaikan kan? Masih bertengkar, baiklah. Kalau begitu, Anda sibuk dulu. Baik. Tunggu sebentar. Nona, tunggu sebentar. Memanggil saya? Ya, kamu. Kita kenal. Saya wakil direktur rumah sakit ini. Nama saya Gao Jianfan. Halo Direktur Gao. Kamu mencari saya? Kamu mencari Dokter Su. Sepertinya ada sesuatu yang ingin saya ketahui. Apakah kalian punya perselisihan? Tidak ada perselisihan, hanya beberapa hal pribadi. Hanya banyak hal dan cukup rumit. Sulit dijelaskan dalam waktu singkat. Jika kamu tidak merasa terganggu, bisakah kamu memberikan nomor kontakmu kepada saya? Sebenarnya saya baru saja dipindahkan ke rumah sakit ini. Dokter Su adalah staf muda yang kami fokuskan untuk dikembangkan selain pekerjaan. Saya juga ingin lebih memperhatikan kehidupannya. Dia tidak banyak teman, jadi saya ingin melalui kamu mengenalinya lebih baik. Maaf Direktur Gao, mungkin ada salah paham. Sebenarnya saya dan Dokter Su tidak terlalu akrab. Bahkan tidak bisa disebut teman. Jika kamu merasa saya mengganggumu, kamu bisa langsung menghapus nomor saya. Baiklah kalau begitu. Ini nomor telepon saya, Guan Yuking, pilot Air Asia. Xiao Guan, bagus. Sangat senang berkenalan denganmu. Jika ada yang perlu saya bantu di masa depan, kamu bisa langsung menghubungi saya. Baik, terima kasih, saya pergi dulu. Baik, sampai jumpa, sampai jumpa. Saya juga tidak tahu. Bagaimana kabar Bauer kita? Kantin properti setiap makan. 2 lauk 1 sayur cukup bagus. Di rumah itu disebut makan. Di kantin kantor itu disebut asal-asalan. Bisakah sama? Yuking makan di kantin setiap hari, kenapa kamu tidak tanya? Gadis itu tangguh, biarkan saja. Tidak akan rugi, tidak seperti Bauer. Sampai sekarang masih seperti anak kecil. Bunga-bunga ini mekar dengan indah. Merah, hijau, dan pink.
Yuking, kamu di mana? Aku di asrama, jangan tunggu aku makan. Ngomong-ngomong, kalian sehat-sehat saja kan? Ayahmu kurang baik. Kalau ada aktivitas berat, dia langsung sesak napas. Emma, aku kasih tahu sesuatu, hari ini aku pergi ke rumah sakit Yanxi. Kenalan sama direktur mereka, Direktur Gao. Dia ahli bedah jantung, kita tukeran nomor telepon. Wah, bagus sekali hubungan seperti ini. Kita malah cari-cari. Iya, aku juga mikir begitu. Aku coba cari kesempatan, biar Direktur Gao ini periksa kesehatan ayah. Nanti kamu harus bujuk ayah. Nah, kamu juga jaga kesehatannya. Jangan terlalu capek, jangan lupa makan. Aku tahu Emma, jangan khawatir. Kalau gitu kalian istirahat lebih awal ya. Linjie, kamu baik-baik saja kan? Tante kangen banget sama kamu. Lain kali pulang kerja cepat-cepat mampir ke rumah kita makan. Tante masakin makanan favoritmu. King Feng di rumah sakit, tante titip kamu jaga ya. Kan pekerjaan kalian begini. Gak bisa makan tepat waktu, kamu tolong lebih perhatian sama dia. Gak apa-apa tante, gak bosan kok. Kamu bisa telepon aku kapan saja. Wangi banget. Gimana khusus buat Shifu siapin hotpot daging sapi? Hebat Sun Xiaobai, gimana kamu tahu Guan Erye suka makan hotpot daging sapi? Pakai hati, aku masih mengandalkan Shifu. Buat banyak ngajarin aku hotpot ini, emang nggak ada apa-apanya. Cuma 2 potong daging ini aja udah puasin aku. Tentu saja nggak, aku juga siapin jus buat kamu. Minum jus sebelum makan hotpot biar nggak gendut, tunggu ya. Peduli sama atasan itu harus, tapi jangan lupa sama aku. Ada kok, ada, tunggu ya. Nah gitu dong, makan. Bakso. Udah malam begini belum pulang kerja. Belum baikan ya. Halo, Xiao Guan, halo, aku Gao Jianling. Direktur Gao, halo. Apakah kamu besok ada waktu, Lu? Kebetulan aku sedang libur 2 hari ini. Bagus sekali, bagus sekali. Setelah bertemu terakhir kali, kesan yang kamu tinggalkan padaku sangat baik. Kebetulan aku juga punya seorang pemuda yang baik. Aku ingin memperkenalkan kamu dengannya. Memperkenalkan padaku? Tidak usah. Xiao Guan, aku tahu ini sangat lancang. Tapi kalian berdua dalam segala hal sangat cocok, kamu harus percaya. Pandangan seorang senior. Itu. Kalau tidak suka, anggap saja berteman. Aku sudah bilang sama pihak lain. Pemuda itu juga setuju. Anggap saja kasih aku muka, oke? Oke. Kalau begitu, baiklah Direktur Gao, kasih tahu aku waktu dan alamatnya.
Aku akan datang tepat waktu. Baik-baik. Apa itu ya? Maaf Direktur Gao, aku benar-benar tidak tertarik untuk Kencan Buta. Dan aku segera, ada makalah yang akan dipublikasikan. Besok aku harus menyelesaikan makalah King Feng. Dengarkan nasihatku. Jangan terlalu tegang dengan pekerjaan. Masih panjang jalan ke depannya iya. Kalau urusan kehidupan, bisa biarkan aku mengaturnya sendiri. Kamu bisa mengaturnya sendiri. Kamu ada waktu untuk mengatur. Lagi pula sudah janji. Kalau kamu tidak pergi aku harus menolak pihak lain. Kalau aku melakukan itu pasti mereka akan bilang, orang tua ini tidak bisa dipercaya. Pergilah kalau sudah bertemu. Kalau tidak terlalu suka tidak jadi pasangan. Kamu punya satu teman lagi juga bagus kan? Baiklah kalau begitu. Sudah sepakat begitu terakhir aku ingin menasihatimu. Setelah bertemu dengan pihak wanita, harus bertemu selama 1 jam ini adalah penghormatan minimal untuk seorang wanita. Oke aku pergi. Kencan Buta. Halo, apakah ini? Kenapa kamu? Direktur Gao yang memperkenalkan ternyata kamu ya. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Tidak perlu terima kasih saya, hanya akan duduk sebentar. Sepertinya kamu tidak relawan untuk Kencan Buta. Saya tidak pernah berpikir untuk Kencan Buta. Jika kamu merasa tidak nyaman atau tidak perlu kamu bisa pergi. Saya tidak masalah. Tidak, saya sudah berjanji pada Direktur Gao. Harus tinggal selama 1 jam. Saya punya usulan. Karena sudah datang jangan buang waktu. Saya akan memeriksa kamu. Tidak memeriksa apa. Pilot. Mudah terkena varises kaki. Arthritis tulang belakang leher dan pinggang. Juga bisa bermasalah tekanan kabin berubah besar. Mudah terkena masalah membran timpani yang cekung. Karena radiasi ketinggian kekurangan oksigen relatif. Kulit pilot. Mudah kering. Resiko kebotakan lebih tinggi. Masalah ini bisa diperbaiki dengan menyesuaikan kebiasaan kerja dan hidup. Tapi masalah tulang tidak bisa diabaikan. Tulang. Apa yang akan dilakukan? Berbalik. Bukan memeriksa kenapa harus berbalik. Saya memang memeriksa kamu. Saya ingin melihat tulang belakang kamu. Gatal? Sakit di sini tidak. Tidak sakit di sini. Tidak sakit. Angkat lenganmu perlahan-perlahan. Sakit tidak. Saya bilang tidak sakit ya tidak sakit di mana-mana tidak ada masalah. Karena kamu masih muda rasa sakit, tadi masih bisa kamu tahan. Tapi saya bisa bertanggung jawab memberitahu kamu tulang belakang kamu sudah sedikit berubah bentuk, jika terus berkembang. Akan menekan saraf kamu saya sarankan. Kamu berlatih yoga setiap minggu saya akan memberimu obat. Minum sesuai petunjuk dokter. Pelayan. Halo. Ambilkan saya pena. Pak, ini pulpen yang Anda minta. Terima kasih. Masih ada 20 menit lagi. Lalu kita ngapain ya? Di supermarket cuma ada satu payung. Ini obat yang kubeli untukmu, cara makannya, kapan diminumnya.
Sudah kutulis semua. Terima kasih ya, periksa sampai lengkap. Ayo kita pergi. Hujan deras banget, mau nunggu bentar lagi. Menurut ramalan cuaca, masih akan turun 2 jam lagi. Aku mau angkat telepon dulu. Halo, besok operasi. Tolong atur 3 unit saja. Kirim jadwalnya padaku. Oke, terima kasih. Kita sudah bersama lebih dari 1 jam. Kita bekerja sama dengan baik. Mari kita berpisah di sini. Sampai jumpa. Payungnya untukmu. Lalu kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Nak, ibu pulang gimana? Cewek itu cocok nggak? Kurang cocok dan ibu pasti nggak suka dia. Kok kamu tahu ibu nggak suka? Iya, Anak sudah besar. Sudah mengerti, tahu mempertimbangkan perasaan ibu. Nggak apa-apa kalau nggak cocok, kita cari lagi. aku mau baca-baca dulu. Oke, bukan cuma kasih saran aja. Perhatikan orang-orang di sekitarmu mungkin. Ada yang cocok banget. Ada yang luar biasa. Beneran mungkin ada. Enggak, aku nggak lihat kamu sibuk. Aku masuk kamar baca aja. Jangan dong, di sini temani ibu. Ibu ada apa? Nah, orang-orang di komplek kita. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Bisa belanja online. Kalau nggak ada kurir yang antar. Malu ngobrol sama orang. Ibu ketinggalan zaman, orang-orang bakal ngetawain ibu. Ibu mau belajar belanja online. Iya, ibu mau belajar belanja online. Ini mudah kok, Zhangran. Zhangran itu jago belanja online, setiap hari terima paket. Aku bilang aja sama dia. Zhangran nggak bisa, anak muda. Selera dia sama kayak aku, nggak mungkin dia nggak bisa. Telepon Linjie aja. Bu, aku udah bilang sama ibu. Kami ini teman sekantor. Aku tahu. Aku gak mau kamu berteman sama dia. Aku suka dia, aku mau berteman sama dia. Ini boleh kan? Ayo telepon. Aku nggak mau nelpon. Ibu ngapain sih sampai kami nggak bisa jadi teman sekantor? Nggak apa-apa, nggak ada. Ibumu nggak sampai segitunya. Ini nggak perlu sampai begitu. Linjie ya, bukan King Feng. Ini aku Tante Su. Iya, hai. Maaf ya ganggu kamu malam-malam begini. Begini, ada sesuatu yang mau aku tanya sama kamu. Konsultasi? Aku mau tanya soal belanja online.
Gimana caranya? Aku mau beli 2 celana dalam musim dingin. Kamu pelan-pelan ngomongnya ya, iya langkahnya gini. Ini agak ribet ya apa? Kamu mau beliin aku? Wah bagus deh yang 105 itu. Iya. Aku tahu. Halo Direktur Gao. Xiao Guan. Ketemu sama Dokter Su. Gimana udah baikan kan? Baikan kami baru kenal dia cuma. Periksa aku sejam. Kalian berdua bukan pacaran ya? Salahku dengar-dengar aja. Gak apa-apa Direktur. Bapak perhatian sama kehidupan Dokter Su aku bisa paham. Tapi Xiao Guan, aku masih merasa kalian berdua sangat cocok kalau kalian bisa. Pelan-pelan. Bertemu beberapa kali lagi. Kalian akan menemukan lebih banyak kelebihan satu sama lain. Xiao Guan Dokter Su tadi bilang sama aku. Dia minta aku telepon kamu. Buat janji ketemu lagi. Masih harus ketemu lagi kenapa sih? Aku juga nggak tahu udah tanya dia. Nggak mau ngomong bikin penasaran aja. Oke deh nanti aku. Waktu dan alamatnya aku kirim ya. Nanti kamu ketemu sama dia ngobrol langsung. Halo? Selanjutnya nggak ada shift malam cari sehat. Cari sehat nggak ada konsultasi atau operasi Jiankang. Putaran ruangan juga udah selesai. Kita berdua makan hotpot yuk. Hari ini nggak bisa. Besok lusa kasur 305 operasi. Aku harus pelajari dulu rencana operasinya keluarga udah setuju. Lagi pula itu, bapak mereka keluarga sendiri. Itu nyawa nggak bisa sembarangan diputus. Aku kira mereka udah nggak peduli. Mau pergi nggak King Feng? Dirut Gao telepon dong. Dirut Gao King Feng. Gimana acara kencannya sesuai instruksi kamu? Udah 1 jam tapi kita berdua nggak ada rasa. Terus dia bilang apa kamu kasih dia? Nonton penyakit 1 jam. Dan cewek itu bilang, ilmu pengobatanmu nggak bagus. Diagnosanya nggak akurat sama sekali. Dia bilang begitu sama kamu. Datang. Bukannya gak mau kencan kok datang lagi. Dengar-dengar kamu nggak puas sama pemeriksaanku kemarin. Aku datang buat kontrol ulang. Pemeriksaan gak puas apa? Gejala mana yang nggak akurat? Dirut Gao yang bilang ya? Iya, Dia benar-benar berusaha keras. nggak ada hal seperti itu. Gimana nih? Sudahlah datang ya sudah. Kencan kali ini, kalau nggak berhasil dia mungkin udah pasrah. Setuju. Berarti kita sepakat sama seperti kemarin. 1 jam kemudian pisah. Oke makan di sini aja restoran hits. Oke. Pak Ibu paket pasangan ini adalah spesialisasi restoran kami selain 5 menu pilihan ini. Ada juga dessert romantis tapi dessert ini tidak bisa pesan satu-satu dengar dessert kalian ini adalah viral ya betul-betul. Seperti dessert kami ini harus pesan 2 hari sebelumnya. Baru bisa booking tapi kalian berdua sangat beruntung. Hari ini ada seorang tamu. Dia tiba-tiba ganti jadwal. Jadi kalian berdua mau coba. Pesan 2 paket single saja. Setuju. Baik tunggu sebentar. Sup tulang ini sudah oke kan sudah lebih dari sejam. Masih butuh belasan menit rebus lagi. Rebus lagi oke rebus lagi. Soal rumah ini tunggu kabar baikmu. Betul. Tenang di keluarga Guan. Pada akhirnya kan saya Guan Zhenlei yang menentukan. Saya ini anak tunggal. Oke paham saja.
Itu. Kamu sambil makan daging sambil lihat itu. Maaf. Saya tidak sengaja lihat HP kamu terlalu jelas. Sifat pekerjaan kami mengharuskan setiap hari mengalami adegan seperti ini. Saya sudah kenyang. Saya juga sudah selesai makan. Waktunya sudah habis. Kita juga harus mengakhiri ini. Saya yang bayar ngomong-ngomong soal dekan Gao. Tolong bilang ke dia kita tidak cocok. Begitu jadi tidak perlu lagi blind date. Tunggu. Katamu kamu terlalu tidak menjaga muka saya. Saya kan perempuan maksudnya. Ucapanmu tadi seharusnya saya yang bilang. Maaf, memang itu kesalahan saya. Tapi saya benar-benar tidak mempertimbangkan cinta dan pernikahan. Kenapa pernah terluka dalam cinta? Atau sudah putus asa dengan cinta? Bukan. Karena cinta dan pernikahan. Di sini tidak mungkin ada hasilnya. Lagi pula saya masih punya banyak pasien dan operasi. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Dokter yang baik sekali, oke saya paham. Ngomong-ngomong, tas yang kamu beri ini sangat praktis. Terima kasih. Senang kalau suka. Kalau ada masalah kesehatan butuh konsultasi dokter, bisa hubungi saya kapan saja. Tapi dari sudut pandang seorang dokter, saya harap kamu tidak perlu mencari saya selamanya. Semoga begitu. Sampai jumpa. Apa kamu tidak menikah? Ayah. Baru saja ayah menggendong saya sepanjang jalan. Saya benar-benar sangat bahagia. Bagaimana saya bisa membuat ayah yang begitu baik khawatir tentang saya? Guan Yuqing selalu bilang saya menyesali besi tak jadi baja. Tapi apakah dia pernah berpikir besi memang tidak bisa menjadi baja? Saya memang seperti ini, saya menerimanya. Tapi satu-satunya yang saya takutkan adalah saya menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Saya menyakiti hati ayah. Jadi saya memutuskan rumah tidak saya ambil. Saya juga tidak menikah. Saya putus dengan Beibei kamu. Kamu dan Beibei sudah bicara tentang pernikahan. Bagaimana bisa bilang putus begitu saja? Saya sama, sekali tidak si cucu ayah. Saya memang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Tanpa Beibei. Saya sudah pasrah dalam hidup ini. Saya tidak mau siapa-siapa, saya tidak menikah. Rumah ini akan tenang. Zhenlei sedang main drama apa lagi? Sudahlah, jangan pura-pura, saya kan sudah kenal kamu. Di depan hati bersatu, di belakang main otak. Mau apa bilang saja. Guan Yuqing, saya sudah sangat sedih. Kamu masih mau saya bagaimana? Apakah kamu tidak suka cara saya sedih? Tidak cukup tulus. Yuqing bagaimanapun juga. Dia adalah adik kandungmu, kamu adalah kakak kandungnya, urusannya kamu harus urus. Ayah, bagaimana lagi saya urus? Dari kecil sampai besar bukannya saya sudah banyak urus. Setiap kali seperti ini dia berkelahi. Karena saya tidak menjaganya dengan baik, dia tidak lulus ujian. Karena saya tidak membimbingnya dengan baik. Dia pacaran dini karena saya mendengarkan lagu membuatnya jadi buruk. Mengapa selalu dalam masalah Guan Zhenlei? Pada akhirnya menjadi tanggung jawab saya. Kamu sebagai kakak tidak bertanggung jawab pada adik kandungmu. Maka saya sebagai ayah yang bertanggung jawab. Sekarang dia dan pacarnya tidak bisa menikah. Mau putus kakinya juga terluka. Kamu sampai sekarang masih nggak peduli. Kalau gitu aku kasih ultimatum. Ultimatum apaan sih? Kamu pindah 2 kamar ini. Aku gabungin buat kamar pengantin Bauer. Lau Guan ngomong apa sih, rumah ini kan Yuqing yang beli, kamu suruh siapa pindah? Ayah, aku punya hak apa? Suruh orang pindah, aku kan udah bilang. Aku nggak mau nikah. Enggak boleh nikah, ini harus dilanjutin. Lau Guan, ayah ngomong yang bener dong. Keluarga enggak perlu logika, yang penting kekeluargaan. Kamu sekarang di luar udah kebiasaan jagoan. Pulang ke rumah kamu nggak punya rasa kemanusiaan sama sekali. Ayah, aku tanya kamu punya anak perempuan. Cuma buat ngurus anak laki-laki ya, keberadaan anak perempuan. Cuma buat ngebantu anak laki-laki. Anak laki-laki selemah apapun tetap berharga. Anak perempuan sehebat apapun tetap dianggap sampah. Asal dia minta uang langsung dikasih. Aku kalau enggak bawa uang pulang, langsung dibilang dingin, enggak berbakti, enggak tahu terima kasih, enggak punya rasa kemanusiaan. Benar enggak sih? Kamu benar-benar brengsek. Ayah. Dengerin Yuqing, ayah.
Hari ini ibu di sini aku tetap mau bilang. Kakak perempuan aku ibunya udah meninggal. Kamu merawat dia dengan susah payah. Kamu ayah yang baik. Tapi sejak aku dan Zhenlei lahir, kamu langsung berubah di matamu cuma ada anak laki-laki. Aku enggak dianggap apa-apa, lihat deh kamu manjain Zhenlei. Doyan makan enggak, suka kerja enggak, tahan susah. Ngebebanin orang tua dengan enak, siapa sih yang brengsek? Dia atau aku? Pergi, kamu pergi dari sini, takut ayah. Enggak takut. Bauer enggak takut. Aku cuma tanya kamu pindah atau enggak. Kalau enggak pindah kamu. Aku yang bantu pindahin. Lao Guan. Aku pindah. Enggak usah repot-repot. Aku udah bilang sebelumnya. Aku bisa pindah, aku sekarang juga pergi. Yu King. Jangan pergi, ayah lagi panik aja. Kamu duduklah ngobrol baik-baik sama ayahmu ya, Bu. Rumah ini mana ada tempat buat aku lagi jaga diri baik-baik ya. Lao Guan, lihat tadi kamu ngomong apa sih? Cepat panggil Yu King balik, cepat-cepat. Oh, Gak apa-apa kan? kaki aku ini. Salah aku ya. Jangan pukul kamu ini sayang. Mana? Kamu pura-pura aja sakit. Masih di sini ya. Di sini ya, cepat pergi. Kamu gak kejar Yu King ya? Kamu berdiri aja, aku ambil obat, masih kejar Yu King apa? Aduh, beneran ngeselin, silakan dinikmati. Terima kasih. Kamu bilang emosi ayahku sudah kayak gitu. Kalau aku terus bertahan, terjadi apa-apa lagi gimana? Jadi aku cuma bisa mundur. Kitab suci di rumahmu itu beneran susah dibaca. Aku juga gak jauh lebih baik. Ibu aku mau nikah lagi. Nikah lagi. Kak, aku jomblo 20 tahun. Orang tua itu beberapa kali senja merah. Kamu bilang kamu kagak kagum. Bahkan seorang yang dihormati, kepala departemen penyakit dalam tua kehidupan cintanya, sangat kayak bikin aku kaget. Sekarang dia panggil aku pulang, suruh aku melayani dia sama ayah tiri ketigaku. Anak orang pada umumnya mengandalkan orang tua. Kita beda, kita yang diandalkan. Pesawat terbang melawan angin. Mungkin kita memang ditakdirkan untuk melawan arus. Aku sering berpikir, ayahku dan Guan Zhenlei adalah utusan dari langit untuk menyiksaku dan mengujiku dengan arus yang berlawanan. Jangan ketawa, pokoknya besok aku pindah ke asrama. Pindah asrama ngapain di sana, masak cuci baju. Sangat tidak nyaman. Ibu aku di apartemen ahliansi. Ada satu rumah masih kosong, gimana kalau kamu pindah ke sana? Anggap saja bantu aku jaga rumah. Jangan menolak ya. Memang kakak yang paling bisa diandalkan, pasti dong. Terima kasih ya. Malam ini ya di hotel. Sementara menginap besok deh. Kita cari satu tenaga kerja gratis. Bantu kamu pindahkan barang-barang gimana? Bibi Su lagi ngapain? Kaget aku, kamu ngapain? Usia kamu sudah tua, kalau jatuh gimana? Suara kecil anakku lagi tidur. Sejak ada sarang burung ini. Terus-terusan ribut. Kalian tahu dia dokter sibuk dari pagi sampai malam. Sangat capek. Iya. Dia sama sekali tidak bisa istirahat, istirahatnya tidak nyenyak. Kamu paham, kalian harusnya mengurus aku. Kenapa tadi dia bilang tidak urusan kalian, Bibi? Burung kok bisa ganggu anakmu? Aku pindahin sendiri. Bibi Su turun. Kami bantu kamu pindahin. Yours and kalian, yours. Urus. Seharusnya memang urusan kalian. Iya, pelan-pelan.
Aku pindah ke apartemen ahli. Anak. Anak ini. Ada apa sih? Halo anak, kenapa kamu pergi? Apa karena burung ini ganggu kamu? Jangan terlalu banyak pikiran. Pusat transplantasi sudah dijalankan, aku tinggal di apartemen ahli. Pergi pulang ke rumah sakit lebih mudah. Kalau begitu mama antar makanan. Jangan di rumah sakit baru ada. Wakil direktur baru kamu sering ke rumah sakit. Ini tidak baik, aku mau memberi kesan baik. Aku sedang nyetir, tidak bisa telepon, aku tutup dulu. Halo? Anak ini. Yuking kirim pesan. Bilang teman kerja sebentar lagi datang. Bantu dia pindahin barang. Kamu biarkan dia pindah, jangan pernah pulang. Kamu ngapain sih? Dia anak kita, bukan musuh. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Dia memperlakukan kita seperti musuh. Aku hanya meminta dia membantu adiknya, lihat sikapnya ini. Ini, seperti ingin memutuskan hubungan dengan keluarga Laoguan. Apa boleh buat di zaman sekarang ini? Bisa menghasilkan uang dan punya kemampuan. Maka dia bisa melupakan keluarga dekatnya. Yuking ingin Zenlei belajar mandiri. Tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimana bisa seorang ayah seperti kamu begini? Memaksa kakak untuk memberikan uang demi rumah pernikahan adiknya. Aku selalu mencarikan pasangan untuknya. Aku berharap dia hidup bahagia, apa salahnya? Tapi aku malah dituduh pilih kasih. Untuk apa aku punya anak jika begini? Datanglah. Endarlah. Permisi, apakah ini rumah Bibi Liu dan Paman Guan? Ya, masuklah. Halo Bibi, silakan masuk. Anda adalah? Bibi Paman Guan. Namaku Sun Xiaobai, aku rekan Kapten Guan. Hari ini aku datang untuk membantunya pindahan. Jadi kamu rekan Kapten Guan? Benar Paman. Kamu masih muda, apa jabatanmu? Paman. Namaku Sun Xiaobai, tinggi 185 cm. Umur 28 tahun, posisiku adalah kopilot. Pengalaman terbang sudah 4 tahun. Aku lajang dan belum menikah, rencananya akan menikah dalam 2 tahun. Aku bilang kamu datang untuk pindahan atau untuk kencan buta. Kapten Guan sungguh luar biasa. Mengirim seorang rekan, bahkan tidak mau bertemu ayahnya sendiri. Bukan begitu Paman, Kapten Guan hari ini harus mengajar siswa baru, benar-benar tidak ada waktu untuk datang. Jadi aku datang menggantikannya. Kapten Guan, barang-barangnya belum selesai dikemas. Tunggu 2 hari lagi, tidak apa-apa Paman. Aku sudah menyewa jasa pindahan yang sangat profesional. Layanan 1 paket dari packing hingga pengangkutan, kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Bibi, kamar Kapten Guan di mana? Itu di dalam sana, aku akan membawamu ke sana. Jangan digerakkan. Bibi, Kapten Guan sudah berpesan. Kalian berdua tidak boleh ikut camper. Kalau Kapten Guan tahu, pasti dia akan marah besar padaku. Bibi, kalau tidak ada apa-apa, aku permisi dulu. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimana? Kursi ini juga dibawa? Tante bos bilang cabut. Paman, aku pergi, tante, aku pergi.
Kamu ini lebih keras dari stainless steel, sudah pergi beberapa hari. Tidak ada satu telepon pun darimu. Ayo, ayo. Terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih ayah. Ayah ibu, aku mau bilang. Kali ini kaki saya terluka tapi worth it. Kakak kedua saya sudah pindah tinggal beberapa hari. Kali ini pasti aman kali ini. Gabungkan 2 kamar tidur langsung. Untuk saya dan Baby, sebagai kamar pengantin hampir 40 meter persegi. Sudah kubilang kakak kedua kamu cari rumah. Itu gampang banget. Tapi, sekarang beberapa orang tua tidak bilang. Padahal di hati tidak mau merawat yang kecil. Malas capek kan Leilei? Orang tuamu sudah tua ya. Orang tuaku, tidak akan mereka senang merawat kita. Dan pasangan tua itu, nanti pekerjaan rumah tangga. Pasti mereka yang urus kalau aku dan kualitas negatif. Mereka juga bisa urus anak pokoknya aku pasti. Bikin Baby hidup. Makan tinggal buka mulut. Lei, kamu bilang. Kita berdua baik sama kamu nggak? Ngapain ditanya? Sama seperti anak sendiri lihat. Leilei paham semua. Leilei begini kita bukan tidak percaya. Orang tuamu tidak bisa merawat Baby. Lagi pula mereka punya 2 anak perempuan. Jadi Baby bagaimanapun cuma menantu. Iya. Aku dan ibumu tidak punya anak laki-laki, kita sama kamu. Sama seperti anak sendiri kan? Jadi lebih baik kita berdua yang merawat kalian. Paling pas? Mengerti maksud kalian? Kita tinggal bersama. Jelas. Lalu orang tuaku bagaimana? Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Kan masih ada kakak kedua kamu. Tuan ada tempat. Satiu. Silakan ke sini. Terima kasih. Menu pelayan. Sudah memilih. Kebetulan sekali ya. Halo. Ini dan juga. Ini baik semangkuk nasi. Bagaimana dengan Anda? Ini. Semangkuk nasi. Baik. Terima kasih. Musyu por Anda. Lioness head me atbal dan juga tahu pedas. Maaf mengganggu tahu pedas itu. Dan bakso itu seharusnya milik saya kan? Makanan Anda semuanya sama. Semua dimasak dalam satu wajan. Halo, apakah masih ada tempat sebentar ya? Maaf mengganggu Pak Bu, bisa berbagi meja. Sekarang banyak tamu. Saya tidak masalah. Baiklah. Saya akan ambilkan makanan Anda. Silakan ke sini. Pesanan kita berdua juga. Lucu sekali ya? Kamu sering ke sini. Tidak, saya baru pindah ke sini. Jadi hari ini pertama kali ke sini.
Saya juga baru pindah. Kamu pindah tinggal sendiri. Waktu itu di rumahmu saya merasa kamu sangat menghargai keluarga, agak terkejut. Kamu sudah pernah ke rumah saya, tahu juga kondisi keluarga saya. Jadi saya pindah, itu wajar saja kan? Tidak semua keluarga harmonis, kadang sudah berkorban banyak untuk mereka. Belum tentu dihargai. Tinggal sendiri juga enak. Si Cucu. Kamu bagaimana? Beberapa orang tua hanya hidup untuk anaknya. Tapi anak harus mengikuti cara mereka. Sedikit tidak sesuai keinginan mereka. Anak sendiri yang akan merasa bersalah. Cinta yang menekan seperti ini. Beban terlalu berat. Jadi, kamu keluar untuk melepaskan beban. Makanan-makanan ini enak semua. Hati-hati di jalan, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Perlu pergi. Ada keperluan. Tidak ada apa-apa. Lalu kenapa kamu mengikuti saya dari restoran sampai sini? Saya sendiri heran kenapa terus mengikuti kamu. Tapi saya memang pulang ke rumah. Kamu tinggal di sini. Ya, di apartemen Pakar Gedung 2. Saya tinggal di gedung 2 unit 02. Benarkah ternyata setelah sekian lama kita tetangga? Berhadapan langsung. Tidak ada benang dan jarum, bagaimana ini? Permisi, ada benang dan jarum di rumahmu, pinjam dong. Ada apa? Jaket saya sobek di sini. Meisukla. Tidak apa-apa, bawa saja benang dan jarumnya untuk saya. Cepat masuk. Alat-alatmu ini seperti mau operasi. Kamu pakai ini untuk menjahit baju. Bisa tidak? Ini namanya teknik jahitan dalam vertikal. Wah, sangat profesional. Dalam operasi tidak boleh ada sedikit pun kesalahan jadi. Sering-seringlah berlatih. Latihan dengan menjahit baju. Tentu tidak di bawah mikroskop. Menjahit kulit anggur. Itu bisa dibilang keahlian khusus. Dokter bedah ya? Masih ada lagi. Menjahit pembuluh darah sayap ayam. Membran dalam telur. Menjahit kulit pisang hingga kembali seperti semula sinua ini. Adalah dasar-dasar yang harus dikuasai dokter bedah. Tapi semua itu jauh lebih mudah dibanding menjahit pembuluh darah. Karena menjahit pembuluh darah tidak boleh gagal sama sekali. Saya dengar saja sudah merasa sulit. Sungguh mengagumkan. Coba lihat bagaimana hasilnya. Terima kasih. Tidak usah sungkan, itu hal kecil. Kenapa di rumahmu ada semua ini? Ini juga hasil latihan saya. Kamu yang membuatnya. Kamu bisa membuatnya dengan sangat baik. Saya berikan untukmu. Sungguh tidak enak hati. Lagi pula tinggal di pintu yang berlawanan dan tidak jauh. Baik.
Semua kekencan buta di mana kau? Anda tidak akan datang, Anda tidak akan datang, Anda tidak akan. Katakan padaku. Anda bisa melakukannya. Oke, aku akan menutup telepon. Aku datang. Kawan? Halo, aku datang. Apa yang terjadi padamu? Aku ingin bertanya, apa maksudmu dengan anakmu? Apa maksudmu? Aku tidak punya kepala. Apa yang kau katakan? Aku akan membayar putramu, mendorong beberapa pemuda baik untuk putriku. Bagaimana hasilnya? Bahkan tidak ada gerakan. Hanya saja Anda tidak mendengarkan saya. Ini adalah informasi dari wanita Anda. Bagaimana dengan saya? Atau aku punya 100. Ini harus sesuai urutannya. Apa urutannya? Kau sangat malu untuk mengatakan membawa anakmu ke surga. Ambil banyak informasi. Apa maksudnya? Ini bukan untuk orang bermain? Dengarkan saja. Saya tidak akan pernah bermain dengan susulan. Ini adalah informasi yang Anda berikan kepada saya. Aku memberikannya pada anakku. Semua gadis di sini. Tak satu pun dari anakmu. Apa yang Anda sukai? Aku tidak menyukainya. Anakku adalah dokter, kalian tahu. Tidak dengarkan aku, dengarkan aku. Melihat banyak pasien, mereka sangat sibuk. Klinik rawat jalan pagi, operasi sore, dan operasi di malam hari. Tidak, aku benar-benar tidak bisa. Seperti ini. Tunggu sebentar. Menurutmu siapa anakmu? Biarkan gadis saya menunggu, dia tidak ada pintu. Kau memilih rumah seperti itu, aku melihat yang terakhir kau bisa menikah. Menantu seperti apa? Lihat menantu seperti apa yang Anda nikahi. Berjalan dan berjalan menunda putriku.